Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di Posting Podcast Anak Semanti. Nah, di edisi kali ini kita udah nih kedatangan dua orang cewek-cewek cantik dari Semantik yang berhasil lolos seleksi untuk pertukaran pelajar ke luar negeri. Ternyata mereka ini nggak cuma cantik, tapi juga berprestasi. Penasaran? Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nggak sih? Harus kenalan dulu. Ya, kenalan dulu. Jadi, halo, aku Kayla. Aku Zolfa. Hari ini kami berdua akan memandu dan menemani kalian untuk mengenal lebih dalam lagi tentang mereka dan pertukaran pelajar ini. Oke, nggak berlama-lama lagi ya, langsung aja kita panggilkan Janeta dan Mutia. Silakan. Narasumber kita hari ini. Iya. Wow. Masya Allah. Nah, halo. Mungkin boleh perkenalkan dulu namanya, kelas, ikut program apa dan lulus ke negara mana? Aku duluan ya. Halo, nama aku Mutia Azahra, aku dari kelas 10-1. Aku awardee program pertukaran pelajar Kennedy Lugar Youth Exchange and Study ke Amerika. Halo, aku Janeta Maisa Faika dari kelas 10-1. Kalau aku ikut program Asia KKH Project ke Jepang. Oke. Berarti satu ke Jepang, satu ke Amerika ya? Wah banget ya, negaranya wow gitu ya. Berarti kalian ini satu kelas ya? Iya. Satu kelas. Sebelum kalian ini tahu informasi untuk pertukaran pelajar ini dari mana nih? Kalau aku sih dari SMP tahunya, karena kebetulan ada kakak kelas aku yang udah pernah nih ikut programnya. Terus aku juga lihat di Instagramnya mereka, jadi tertarik untuk daftar dan cobalah daftar dan alhamdulillah keterima. Berarti program ini memang dari lama udah tertarik buat ikut gitu dari lama ya? Oh, Janeta gimana? Kalau aku sih program itu pertama kali ketemu di Google. Nah, cuman kan waktu itu lagi banyak warning di FVP aku tuh masalah scam beasiswa. Jadi aku belum percaya banget nih sama informasi yang aku dapat di Google. Sampai akhirnya beberapa minggu setelah itu datang pihak Bina Antarabudaya ke sekolah, sosialisasi, dari situ aku baru tahu, oh ternyata ini programnya bukan scam ya, makanya akhirnya aku daftar. Ternyata mereka benar-benar menggunakan sosial media dan internet secara baik ya, sampai bisa dapat informasi pertukaran pelajar. Tapi jauh juga ya ke Amerika, maksudnya itu berapa jam perjalanan ya kalau kita naik pesawat? Mungkin 17 jam ya di dalam pesawat ya. Itu pakai transit lagi kan? Jauh kali. Satu lagi tadi ke Jepang ya. Tapi seingat aku dulu juga poster dari Bina Antarabudaya ini juga dikirim ke grup-grup kelas ya kalau nggak salah. Iya, ada juga dikirim. Kalian dari sekolah kita kalian berdua yang ikut atau ada orang lain juga? Ada beberapa juga yang ikut kemarin. Tapi alhamdulillahnya mereka berdua yang lulus ya. Itu kira-kira apa sih kriterianya supaya bisa lulus? Mungkin ada persyaratan apa yang diminta untuk pendaftaran pertukaran pelajar ini? Untuk pendaftarannya, kalau program aku ya, itu minimal lagi belajar bahasa Jepang. Sehat, dibimbing sama orang tua, siswa kelas 10 atau kelas 11. Terus anggota organisasi, terus nilainya mencukupi. Nilai kriterianya gitu, ada kriteria nilai. Nilai sekolah atau nilai rapor? Berapa diminta itu? Kalau nggak salah minimal 86. Untuk semua mapel? Sama? Iya sama. Kurang ya, kalau Mutia kan cuma perlu bahasa Inggris ya, nggak perlu kayak Janeta kan harus belajar bahasa Jepang. Kalau Mutia bahasa itu negaranya bisa dipilih atau memang udah ditentuin di programnya kalau kalian bakal sana gitu? Kalau program kami emang udah ditentuin. Motivasi kalian nih apa sih sebenarnya sampai tertarik banget nih sama pertukaran pelajar ke luar negeri?
Kalau aku sendiri sih karena aku emang udah emang mau niat belajar ke luar negeri. Jadi ini pun untuk kesempatan untuk anak-anak SMA. Jadi untuk mencari pengalaman sebelum kuliah ke luar negeri. Jadi aku tertarik untuk daftar. Dan juga ini fully funded. Jadi kayak kita coba-coba lah mengambil kesempatan. Berarti fully funded itu berarti memang tiket pesawatnya, akomodasinya, semua ditanggung gitu. Terus kalau untuk tempat tinggal di sana? Bisa deh. Itu gimana? Kalian tinggal sama siapa? Kita tinggal sama host kami, nanti kita dikasih keluarga angkat dari pihak sana, jadi kita tinggal sama warga lokal, nanti kita juga sekolah sama warga lokal di sana. Itu kita bisa milih sendiri atau itu Bentukan teman. terus misalnya ada yang nggak sesuai dengan kita nggak? Misalnya kan kita muslim. Terus nanti sebelum dikasih keluarga angkat, sebelumnya itu kita ada isi form atau mereka ada nanya sama kita pengen di keluarga angkat yang gimana. Misalnya kita tuh mau keluarga angkat yang nggak ada anjingnya nih di rumah, nggak ada peliharaan, kita bisa minta. Jadi kita tuh emang ditanya mau keluarga angkat yang gimana, nanti udah cari di sana. Dan juga kalau misalnya kita nih udah sempat stay di keluarga angkat yang kita dapat ini dan tiba-tiba nggak cocok nih, kita bisa minta tukar gitu ya. Tanggapan orang tua kalian nih waktu dengar kalian mau ikut pertukaran pelajar ke luar negeri gimana nih? Soalnya kan jauh ya, dan berapa lama sih? Kalau aku 3,5 bulan. Kalau Mutia? Kalau aku 10 bulan atau 1 tahun aja. Nah, gimana tuh tanggapan orang tua kalian? Pastinya kan orang tua nggak boleh ikut ya. Iya. Orang tua aku sih alhamdulillah dua-duanya mendukung. Jadi aku pas minta izin nggak ada. Kalau aku ayah nggak kasih sebenarnya, cuman ini kan lama ya persiapannya, lama ayah akhirnya izin juga. Lulus sendiri gitu ya. Lulus akhirnya izin. Ini pengalaman ya, soalnya jarang-jarang ya, nggak semua orang bisa gitu. Tadi katanya berapa 3,5 bulan sama 10 bulan ya? Itu kan kayak satu semester ya? Lebih, satu tahun pelajaran. Itu gimana kalau sekolah di sini? Aku nanti setelah aku siap program, jadi aku harus ngulang lagi. Sekarang aku masih kelas 10, akan naik kelas 11. Tapi saat di kelas 11 aku ikut program di sana. Nah, nanti setelah siap program aku balik ke sini dan aku harus ikut lagi kelas 11. Jadi nanti teman-teman aku yang kelas 11 sekarang kan nanti naik ke 12. Aku tetap di kelas 11. Bareng adik-adik nanti. Iya. Kalau Janeta gimana? Janeta kan 3,5 bulan ya? Kalau aku enggak, aku tetap lanjut. Aku cuma skip 1 semester. Nah, nanti lanjut semester 2 di sini. Jadi nggak ngulang. Sebenarnya kalian berangkatnya kapan? Agustus insya Allah. Iya, aku juga Agustus kalau semuanya lancar. Ya, kendala ya Agustus. Berarti semester 2 dong baru balik lagi ke sini. Ujiannya gimana tuh? Nah, itu lagi dibicarakan. Tadi udah tanya dulu sama wali kelas. Nanti kita bicarain lagi ya. Soal ujiannya itu nanti. Katanya nanti harus komunikasi lagi sama guru kelas 2-nya siapa, komunikasi lagi. Desember berarti ya kalau 3 bulan. Iya, Desember baru di sini. Ini saya ulang lagi. Iya, ini ulang lagi ya. Gimana ya? Enggak sekalian lulusnya. Iya, kawan-kawannya udah lulus nanti dia balik lagi. Iya, maka ada konsekuensinya ya. Udah tahu tetap mau ikut ya, nggak apa-apa. Kan pengalaman jauh juga kan ke sana. Berarti di sana nanti masuk sekolah ya? Iya, sekolah saya di sini juga sama anak-anak di sana. Itu anak-anak dari sana ada yang kemarin nggak? Besar ada. Iya. Di Indonesia ada kemarin. Mereka ikut pertukaran pelajar juga, cuman beda program. Ini berarti programnya dari Indonesia ya? Kalau aku Kennedy Lugar Exchange and Study itu adalah program pertukaran pelajar untuk murid-murid di negara dengan populasi muslim yang banyak. Kan Indonesia termasuk. Iya. Nah, ini tuh dari Kementerian Luar Negeri Amerika. Jadi ini program fully funded yang dibiayain sama mereka. Oh, ini juga sama? Kalau aku langsung dari pemerintah Jepang, tapi untuk anak-anak Asia. Bukan kalau misalnya Mutia tadi kan negara mayoritas Muslim ya. Kalau aku di Asia. Seluruh Asia. Oke, menarik ya. Kita udah bahas banyak nih soal gimana
beberapa struggle kalian ya. Tapi struggle lainnya nih dalam proses kalian mendaftar, masukin proposal atau semacamnya tuh apa tuh? Contohnya paling mau buat esai. Buat esai. Oh, ada disuruh bikin esai juga ya. Berarti kayak beasiswa ya kurang lebih. Iya, masih beasiswa. Oh, apa aja yang diminta ditulis dalam esai? Itu ada kriterianya nggak? Misalnya kayak esainya minimal berapa kata? Dikasih halaman, nggak boleh lebih dari halaman ini. Kan waktu itu berapa halaman? 2 halaman. Iya. Nah, 2 halaman ada garis-garisnya. Kalau dibilang jangan melebihi kotak ini ya, jangan lebih garis ini. Jadi nggak ada masalah. Oh, berarti nanti dikirim file terus kalian ngeprint kertasnya itu ya? Terus ada apa lagi kira-kira yang disuruh emang syarat pendaftaran selain esai tadi? Waktu online application ya, seleksi berkas itu data diri sendiri, data keluarga, terus pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi, ijazah SMP, pas foto, Riwayat kesehatan ada di kesehatan juga, riwayat perjalanan juga ada diminta. Terus apa lagi? Dengar gitu aja. Kalau tadi kan Mutia buat esainya tuh ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Kalau Janita gimana? Kan ke Jepang tuh. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Berarti beda topik, beda bahasanya gitu. Iya, beda topik, beda. Berarti kalian bahasa Inggrisnya udah pro banget lah nih ya, bisa bikin esai ya. Bisa esai pakai bahasa Inggris lah ya. Terus kan kalau misalnya kalian yang satu tadi ke Amerika terutama, itu visanya gimana? Kalian siapa yang ngurusin visanya? Kalau aku belum buat, bisa buat. Jadi, tapi katanya sih bakal dibantu sama pihak dinas budaya untuk buatin visa kita. Jadi kan visa itu nanti ada interview lagi ya. Oh iya. Kita harus ke sana lagi, ke Jakarta lagi untuk interview gitu. Berarti udah bikin visanya? Kalau aku udah kemarin aku ke Jakarta untuk ikut visa itu kayak intensif gitu aja kita pembuatan visa. Terus interview visa di kedutaan besar dan alhamdulillah visa aku udah keluar berarti visanya. Itu berarti hitungannya visa pelajar ya? Iya. Ini fully funded, waktu ngurus visa juga mereka biayai. Iya. Oh. Semua tiket pesawat, hotel itu semua mereka yang bayar. Dibiayain seluruhnya berarti ya? Nanti boleh nih infoin ya ke penonton juga, siapa tahu mau pertukaran pelajar, boleh nih pakai programnya mereka biar fully funded ya. Bisa dicek di Instagram Bina Antar Budaya ya berarti ya. Bisa dicek. Apalagi Kayla, gimana Kayla? Apalagi yang mau ditanya soal mungkin ini kan pastinya kalau misalnya kalian ke negara baru itu kan orangnya jauh kali dari budaya kita. Kira-kira ada nggak hal yang ditakutin tuh dicemaskan gitu? Pasti udah sampai sana kayak aduh gimana ya kalau gitu. Itu kira-kira ada nggak sih yang kayak gitu? Aku takut di bahasanya sih. Itu kan bahasa Jepang aku tuh masih basic. Kalau misalkan bahasanya itu mungkin masih aku pasif. Jadi takut terhalang komunikasi, jadi susah gitu interaksi sama orang di sana. Jadi tau udah belajar bahasa Jepang? Udah, cuman masih pasif gitu bahasa Jepang. Jadi takutnya komunikasi sama orang di sana gimana gitu. Ada ketakutan kayak misalnya gimana ya kalau beda dari yang lain gitu. Kalau itu juga takut sih, cuman paling takut tuh emang masalah komunikasi. Masalah komunikasi, apalagi kalau belajar di sana pakai bahasa Jepang kan nanti gimana ya gitu. Susah ya bahasa Jepang. Kalau Mutia gimana? Amerika nih kan masalahnya. Kalau aku sih tentang masalah nanti aku selama di sana nanti ibadahnya gimana. Nanti misalnya aku lagi di sekolah tiba-tiba udah masuk waktu sholat nih, iya. aku gimana ya. Tapi aku udah nanya-nanya sama alumni yang udah pernah ikut, katanya mereka kayak minta izin gitu sama gurunya untuk keluar sebentar untuk sholat. Dan mereka juga ngerti gitu, kita tuh dalam agama kita tuh harus ibadahnya tuh 5 kali sehari. Jadi mereka udah kayak maklum gitu kalau kita diizinkan untuk keluar. Ini kalian udah dikasih tahu nggak sih mau ke sekolah kemana? Sekolah apa gitu? Nama sekolahnya mungkin belum. Kebetulan aku belum dapat course family dan aku belum tahu bakal di placement di mana nanti. Jadi aku juga belum tahu sekolahnya. Kalau untuk hal-hal yang mungkin nih kalian mau lakuin nih, kan ini ke luar negeri ya, plannya gitu. Plannya mau ngapain aja gitu di sana, lingkungan baru, teman-teman baru gitu. Kalian mau ngapain tuh kira-kira?
Yang udah pasti pertama pengen kulineran. Iyalah Jepang ya kan. Dengan berbagai macam makanan Jepang pengen coba. Terus pengen bisa jalan-jalan kan Jepang ya. Tapi saya nggak mau jalan-jalan Jepang. Terus juga belajar banyak hal di Jepang. Naik Shinkansen mungkin. Iya, ada Shinkansen. Nggak ada. Terus stasiunnya kan juga besar itu Iya. ya. Kita coba semua Kita coba ya. semua Di sini stasiunnya. jangan kereta cepat, kereta lambat aja nggak ada ya. Waktu nanti Janita di sana kan berangkatnya Agustus ya? Iya. Itu lagi musim apa tuh di sana? Di musim panas dan katanya Agustus Jepang itu puncak musim panasnya. Panas ya. Tapi harusnya udah mulai terbiasa sih. Banda Aceh kan Iya, panas banget banget ya. kali. 36 derajat. Iya benar. Panas Berarti Janita 3 bulan setengah itu tuh dapat musim apa aja tuh kira-kira? Insya Allah dapat musim panas, musim gugur sama musim dingin. Oke, pengalaman ya. Bunga sakura di musim apa sih? Bunga sakura Apa ya? Oh nggak dapat ya? Nggak Musim apa-apa. semi ya harusnya. Nggak apa-apa. Kalau Mutia lama nih setahun. Kayaknya dapat semua musim ya kalau di sana. Tapi Amerika ada beberapa yang nggak bermusim ya kan? Iya, jadi nanti tergantung aku placementnya di mana sih. Iya. Semoga aku dapatnya yang 4 musim lah ya. Yang ada saljunya. Amin. Nanti kirimin kami foto dengan salju ya. Iya. Say hi kami ya lewat video ya. Kami mau oleh-olehnya salju di botol pakai plastik ini. Terus nanti juga kalau sampai di sana, kalau tadi kan katanya kuliner, kok Mutia tadi selain yang aku dengar ini katanya Jepang itu udah banyak dia makanan halal karena banyak turis muslim, banyak juga orang yang udah muslim di sana. ya. Terus kalau di Amerika kan masih susah ya pastinya kan, apalagi orang-orang di sana tuh katanya alkoholik gitu kan. Nah itu kira-kira gimana untuk gimana ya bilangnya? Rencana Mutia untuk menghindari banyak hal itu gimana? Karena kita kan remaja ini kan gampang terbawa ya pastinya. Mungkin kita nggak bisa seluas itu juga ya. Karena kan kita nggak pernah tahu juga gimana sih bentuknya. Apalagi kok misalnya sembarangan makan kita nggak tahu apa yang ada di dalam situ. Itu kira-kira gimana? Kalau basicnya untuk makanan sehari-hari aku nanti dikasih sama keluarga Yang di rumah itu ya? Iya. mereka kan juga nanti ada seleksi untuk mereka layak nggak jadi Oh. iya jadi nggak sembarang orang bisa host exchange itu dari Berarti mereka pun mendaftarkan diri, Iya. aku mau nih Iya. gitu ya. jadi mereka nanti tahu nih aku nggak bisa makan makanan misalnya dari babi atau nggak boleh yang makanan haram tuh mereka udah tahu apa aja. Alkohol Iya. misalnya gitu ya. Kalau Janita gimana? Sama sih sama kayak gitu ya, orang tuanya juga diseleksi nanti kalau misalnya ternyata aku nih gak cocok nih sama makanannya, kalau kata forum apa sih namanya kertasnya itu, kertas yang dibagi waktu itu, kalau ternyata makanan yang gak cocok sama keluarga harus masak sendiri. Nah kan masa sih udah di keluarga masak sendiri gitu. Nanti di sana kita ada dikasih LO masing-masing peserta tuh ada LO. LO, apa itu? License officer. Nah, orang LO itu adalah orang Jepang sana yang bakal komunikasi sama kita. Jadi kalau misalnya kita ada masalah. Oh iya. CS-nya lah ya, CS. Iya. Customer service ya. Jadi kalau misalnya udah masalah, ternyata ternyata nggak cocok. Mereka nggak mau masak untuk aku gitu. Aku harus masak sendiri dan aku nggak suka. Aku bisa ngomong sama LO, nanti LO-nya tuh bantu cari solusinya antara ngomong lagi sama orang tua karena aku tuh tidak. Iya, takut juga kayak gitu kejam. Berarti ada kemungkinan buat diganti gitu ya orang tua angkatnya kalau memang nggak cocok. Agak ini ya ribet ya berarti memang maksudnya panjang gitu loh urusannya kalau memang pertukaran pelajar ya. Kalian dari daftarnya dari kapan? Agustus tahun lalu dan berangkat Agustus nanti. Satu tahun. Jadi prosesnya adalah setahun yang mau Di situ ngumpulin berkas-berkasnya, di situ ngurus visanya gitu ya. dari seleksi administrasi, Hmm. terus ada seleksi sektor juga. Sektor itu kayak di daerah kita, sektor Banda Aceh misalnya dari orang-orang Aceh, seleksinya di sektor Aceh. Kemarin aku seleksi di SMA Fajar Harapan. Seleksi apa tuh? Seleksi programnya, wawancara Oh sama berarti ada wawancara langsung juga ya? iya. Jadi kalau udah lulus seleksi, nanti bakal berangkat ke Jakarta untuk seleksi nasional. Kemarin udah seleksi nasional? Udah, langsung banget. Aku tahun lalu bulan November.
Jadi nanti anak-anak di seluruh Indonesia diterbangin ke Jakarta, terus nanti seleksi lagi di sana. Berarti yang semua yang udah lulus di kota masing-masing itu diterbangkan lagi ke pusatnya di Jakarta. Terus Janeta katanya enggak, terus gimana? Kalau aku nggak ada, jadi ya udah siap lulus dari dinamika kelompok wawancara, udah diumumin lulus, udah nunggu sampai dikasih info aja. Berarti sampai sekarang ini masih nunggu terus. Sekarang masih nunggu, tapi udah nyatain lulus, cuma tinggal nunggu masalah pembuatan visa. Oh visa ya tadi visa sebelumnya sama nunggu keluarga. Jadi kalau kayak program Mutia itu agak seperti kompetisi ya, soalnya ada seleksi. Saingannya ketat sekali. Banyak yang mau ya mungkin karena tergiur Amerika mungkin. Bunda itu juga ya. Katanya dari anak-anaknya katanya ada 7.000-an orang yang daftar Seluruh Indonesia. Yang bisa terima cuma 48. Oh keren ya nih. Dari 7.000 satu dari 7.000 berarti ya? Satu dari 40 dari 7.000 itu. Keren loh. Pasti susah kan? Terus juga udah panjang, lama, susah, ribet lagi. Kira-kira ada nggak tips and trick buat yang mau daftar? Ini pasti dibuka lagi kan Agustus ini untuk keberangkatan tahun depan ya. Kira-kira ada tips and trick khusus nih dari biar lolos siapa tahu. Misalnya sholat tahajud. Iya, sholat duha. Itu udah pasti ya. Udah pasti. Terus kalau dari aku sih kalau wawancara itu just yourself. Kita tuh apa adanya gitu, jangan gimana ya, kayak pede aja gitu. Kalau ditanya menurut pendapat kita apa, jawab aja gitu. Pokoknya pede aja lah. Di dalam wawancara itu emang apa aja yang tergantung sih, beda-beda tiap orang. Tapi mostly tentang diri sendiri. Paling kan kalau umumnya kayak apa itu. Terus kayak nanti diatur kita mau ngapain aja gitu. Pakai bahasa apa? Kalau aku kemarin sampai campur. Nah kalau untuk bahasa sih kalau tips aku udah mulai belajar sih dari sekarang. Ningkatin nilai juga kan. Kalau bahasa Inggris mulai biasain gitu ngomong, karena pasti nanti kan di Amerika kan nggak mungkin kita pakai bahasa Indonesia. Jadi jangan malu-malu pakai bahasa Inggris. Jadi tips dari aku tuh mulai kecil lah belajarnya, dan jangan takut untuk speaking, karena kalau kita cuma baca aja kita pasif jadinya, nanti kalau ngomong tuh kayak aku gitu. Betul. Terus kalau tips dari Janeta? Kalau aku sih sama ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih sama. Perbanyak nonton anime. Sama Jepang. Baca manga ya. Iya. Aku belajar banget Jepangnya. Karena meskipun persyaratannya nggak mesti fluent bahasa Jepang, kan misalnya kita komunikasi pakai bahasa Jepang. Nanti kita nggak diajak ngomong kan nggak ngerti. Nggak bisa. Iya. Janeta aja udah 3 tahun belajar tapi masih pasti. Tapi boleh nggak sih nanti buat closing kita minta kalimat bahasa Jepang ya dari Janeta? Aishiteru. Apa? Annyeonghaseyo. Oh itu Korea. Gracias. Beda jauh. Terus apalagi nih di detik-detik terakhir, apalagi yang kita tuntas habiskan semua pertanyaan. Kira-kira apa lagi yang perlu kami ketahui tentang pertukaran pelajar ini? Kalau di chapter Banda Aceh ini, sebenarnya kan Bina Budaya itu sebenarnya menaungi program KLIS sama AFS. Program AKP itu nggak ada langsung. Jadi kami anak AKP itu daftar itu lewat AFS. Nah, jadi kalau misalnya ke bio Instagram, misalnya mau daftar yang tahun ini, itu daftarnya itu bukan melalui program AKP Plus langsung, tapi dari program AFS. Nanti anak-anak AKP Plus itu disaring dari program AFS itu. Jadi nggak langsung daftar di program AKP Plus itu enggak, karena belum ada tahun ini. Terus gimana caranya, kan kalian daftarnya lewat AFS tadi ya kalau nggak salah. Terus gimana caranya biar mereka tahu kalau kalian tuh niatnya tuh pengen ke AKP Plus? Nah karena aku takut tiba-tiba dimasukin AFS, aku cuma bisa ke negara, Jepang. Cuma itu doang. Oh karena pengen ke Jepang. AKP Plus itu juga ke Jepang kok ya? AKP Plus ke Jepang, kalau AFS banyak negara tapi bayar. Kalau AKP Plus kan pilih tanda. Dan aku takut nih kalau misalkan tiba-tiba aku dimasukin ke AFS karena aku pilih negara selain Jepang. Jadi aku taruh Jepang doang gitu. Jepang kok, makanya langsung ke AKP Plus ya arahnya. Iya. Kalau dari Mutia gimana? Apa nih harus kami tahu lagi nih? Apa
ya, kalau ikut itu harus kuat mental sih, nggak tahu. Yakin juga ya kan? Iya. Yakin itu paling penting. Karena emang prosesnya lama, panjang, dan dia pengumumannya itu kita nunggu, dan saat nunggu itu kita kayak deg-degan gitu. Karena emang kayak tiba-tiba dapat notif email, dan emailnya tuh dikasih surat. Itu kita bacanya tuh kayak deg-degan, harus lulus kayak. Karena kayak lama kita nunggu, terus tiba-tiba dikasih pengumuman gitu. Jadi kayak deg-degan. Berarti kesiapan mental ya yang paling perlu. Sabar yang paling penting ya untuk bisa ikut Yakin. Berdoa juga ya. Iya, Berwangit ya. restu orang tua ya kan? Orang tua itu sih paling perlu. Kalau nggak direstuin udah daftar kan, aduh gimana tuh ya? Pasti susah. Itu gimana? Misalnya nih, tiba-tiba ada kendala di H-1 bulan sebelum berangkat. Itu kayak mana? Jadi emang ya udah di-cut aja kita. Kalau ada konsekuensinya. Setelah mungkin sekolahnya bakal di blacklist. Aku nggak tahu juga. Dan nanti ada, pokoknya ada konsekuensi kalau mengundurkan diri. Karena kami udah. Oh iya betul. Apa tadi kalau misalnya yang dibatalkan berangkatnya misalnya kayak dia sakit gitu ya? Iya itu katanya dari pihak dinas budaya kan kalau misalkan tiba-tiba kan sakitnya itu bukan kayak cuma demam atau batuk gitu, itu kan penyakit biasa. Misalkan ternyata sakitnya sakit besar sakit berat dan nggak memungkinkan untuk berangkat berarti batal. Itu tuh aku kurang tahu itu kena konsekuensinya atau enggak. Karena kan sakit ya kan, tapi kan kita nggak tahu itu. Iya, itu puasa yang di atas ya kan, yang sakit ya. Itu kalau kayak gitu apakah tetap kena blacklist nih misalnya sekolahnya, konsekuensinya tetap kena atau gimana? Karena kan kalau sakit ya siapa yang mau ya? Kalau tahu aku sih kalau gitu harusnya enggak. Kalau di luar kendali ya? Di luar kendali ya. Kecuali kalau kita emang sengaja gitu mengundurkan itu baru kena konsekuensi tadi ya. Ya ini bulan Juni ya. Berarti 2 bulan kurang, sebulan setengah lagi. Sebulan setengah lagi sebelum kalian berangkat. Apa aja yang udah kalian persiapkan untuk berangkat? Bahasa. Itu yang penting banget. Iman bener. Siapa tahu di sana terlalu menggoyangkan ya. Iya, nanti. Iman ya betul. Iya benar. Packing belum mulai packing. Itu berarti berangkatnya sekalian ya semua. Yang kalian nanti berangkatnya dari Banda Aceh atau kalian Jakarta? Di Jakarta. Oh ya mana ada ya Banda Aceh milik ya? Wow. Banda Aceh miliknya nggak ada ya. Berarti dikumpulin satu Indonesia dulu ke Jakarta. Kita berangkat bareng-bareng. Tapi hari keberangkatannya sama dua-duanya. Itu kayaknya per batch. Jadi batch 1 minggu ini, batch 2 minggu depannya. Jadi per quarter gitu. Nggak sekalian langsung. Iya, meledak bandara itu ya kan. Rame-rame. Mana bisa? Pasti nggak mungkin ntar berhenti dulu di Jepang kan, baru lanjut lagi ke Amerika. Mungkin. Makanya itu dia per batch. Tapi kalian belum keluar tanggal keberangkatannya dulu. Nah, dibilang bulan Agustus, tapi tanggalnya belum, keluarganya juga belum ya. Semoga cepet-cepet lah ya, doain mereka. Mereka udah nggak sabar ya kayaknya. Udah excited kali ini ya. Bilangnya belum piknik, siapa tahu di rumah udah siap semua. Apa dikabarin? Ya, saya Kita siap, berangkat siap. besok nih, udah ready ya. Oke. Ya oke, mungkin itu kalian ada yang ingin saya sampaikan ke penonton Dan pendengar ya. Apa ya, misalnya kayak wejangan dari kalian gitu. Ini kok mau lulus Nasihat-nasihat ini nih. ya gitu. Nasihat-nasihat senior nih, yang Senior udah lulus untuk nih ya. adik-adik yang mungkin nanti mau masuk ke Semantik atau juga mau ikutin program yang sama, atau teman-teman yang mau daftar tahun ini untuk keberangkatan tahun depan, mungkin kalian bisa kasih tips. Jadi kayak aku bilang tadi, pokoknya pede aja, be yourself, jangan melebih-lebihkan. Pokoknya pede lah. Kita harus percaya diri dan yakin sama kemampuan sendiri. Dan juga kan ini kebetulan dari Semantik kita pertama ya. Enggak ada juga yang Kalau program aku sih, setahu aku yang pertama dari Semantik. Kalau program aku, jadi harapan aku ke depannya tuh nanti setelah aku ada lagi bisa memotivasi lah gitu ya kan. Biar nama Semantik dikenal ya, terus mancanegara gitu. ya. Semantik Sudah sampai Amerika gitu ya. Kalau Janeta? Kalau aku, kalau misalnya lagi wawancara, terus ditanya,
kamu tuh ke Jepang nanti mau bawa apa, mau ada impact apa impact yang bisa kamu bawa. Iya. Nah itu jangan melebih-lebihkan. Jadi misal impactnya, jangan kayak aku ini merubah Indonesia. Itu Kayak wah aku mau berubah. kebohongan semua orang itu. Kebohongan semua itu besar banget. Jangan kayak aku mau merubah provinsi itu, jangan, itu terlalu besar. Kayak emang jangan kayak gitu bilang tadi, jangan yang besar banget, tapi emang di sekitar kamu aja coba. Coba cari, coba buat impact tuh yang sederhana tapi dapat bermanfaat bagi orang lain. Misalnya Aku kemarin buat di motivation letter aku tulisnya tuh setelah pulang dari Amerika aku mau bawa kebiasaan baik dari orang luar tuh ke sini gitu. Jadi biar kita tuh gimana ya, lebih teratur gitu kayak budaya mereka. makanya impactnya tuh mulai dari diri sendiri gitu yang pertama. Bawa orang Dari sekitar diri gitu dia ya. dan bermanfaat bagi orang lain. Iya, nih kita mau baca agak Wow. gimana gitu ya. Semua orang juga gitu. Dan itu juga sama kemarin pengen pengen bawa ke hal positif dari Jepang. banyak tuh. Karena mereka disiplin banget ya. Tepat waktu banget. Tepat waktu. Ini orang-orang Aceh ini soalnya kalau kita bilang tepat waktu gimana ya? ya pokoknya janjian jam 10 jam 12 berasa Kayak podcast kita hari ini juga sebenarnya telat nih penonton sedikit aja. aja Kita rencananya take nih jam 10, tapi jam berapa ya ini udah? Nggak tahu ya tadi. nggak tahu pokoknya Nggak apa-apa. nggak apa-apa Semoga nanti Janita dan Nitya bisa membawa perubahan tersebut ya ke Semantik. menjadi orang paling tepat waktu ya. Iya benar. Udah berarti ini ya udah ada wejangan-wejangan dari mereka, motivasi dan ya, itulah dia tips and trik dari kedua siswi yang cantik-cantik dan berprestasi ini. Harapannya kedepannya memang pertukaran pelajar ini bisa membawa dampak-dampak positif bagi mereka, imannya tetap kuat. Itu dia tadi. Tetap kuat itu kayak paling penting ya. Iya, imannya tetap kuat itu paling penting karena nggak tahu kita apa yang terjadi di sana kan. Semoga tetap kuat imannya. Tetap kuat imannya, tetap hijabnya masih dipakai ya, sholatnya masih 5 waktu. Semoga semuanya masih bertahan juga. Tadi itu centrik dari orang ini berdua bisa kalian catat mungkin yang mau ikut program ini untuk tahun depan atau adik-adik nanti yang mau ikut bisa diingat untuk mulai belajar, mulai mempersiapkan apa-apa aja tadi yang udah bilang kayak esai, terus wawancara, bahasa Jepang, bahasa Inggris. Ya mungkin ya, tadi kita janjinya closing nih mau ada kalimat pakai bahasa Jepang nih dari kata-kata Janeta hari ini. Oke, silakan. Apa aja? Gambatte kudasai. Jangan ketawa. Oke, serius. Itu artinya apa tadi? Semangat bagi yang mau daftar. Oke, ini boleh juga pakai bahasa Inggris kata-kata hari ini, kata-kata hari ini. Quotes of the day. Yes. Apa ya? Be yourself. Yeah. Be yourself and be confident. Oke. Tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan kecil buat mereka. Penonton tolong tepuk tangan ya di rumah yang nonton. Oke, mungkin ini aja liputan dari kita terkait dua siswi-siswi yang berhasil lolos seleksi pertukaran pelajar ke Jepang dan ke Amerika, yaitu Janeta dan Nitya. Semoga yang disampaikan narasumber hari ini tuh bisa bermanfaat bagi kita juga ya kan Zal, bagi penonton juga, dan semoga ilmunya terus bermanfaat. Dan seperti harapan Mutia tadi, semoga setelah dia tuh masih ada adik-adik lain supaya nama Semantik itu betulan berkembang terus, dan juga kita kan biasa anaknya dipandang sebelah mata gitu kan. Tetap bisa kita Kita hitungannya agak pelosok ya. agak pelosok, paling barat ya kan di Pulau Sumatera. Semoga aja dengan keberadaan mereka yang berhasil pertukaran pelajar ke luar negeri Jadi kita memotivasi kalian gitu. Kalau kita tuh bisa juga. Oke. terima kasih. Kita tutup, kita salam-salam ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.